نحمد ورسوله من بشيخنا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبداره آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والأنفاس والقائمة بالعبد ثلاثة. Nafas itu atau diri itu pada seorang hamba itu ada salah satu, ada tiga. Ima jauharatun la qimatalaha li nafasatiha. Ada kalanya seperti mutiara yang tidak ada nilainya li nafasatiha karena kebersihannya. Wa kullu nafasin ahyahu bidzikrillah. Ada nafas itu seperti mutiara yang tidak ada harganya. Wa huwa kullu nafasin ahyahu bidzikrillah, yakni setiap nafas yang kita hidupkan dengan zikir kepada Allah. Wa kullu nafasin ahyahu bidzikrillah. Setiap nafas yang kita hidupkan akan dia dengan zikir kepada Allah. Au amalin min amali ta'ah, atau amal daripada amal kebaikan. Jadi setiap napas yang kita isi dengan zikir, setiap napas yang kita isi dengan amal-amal soleh, maka itu nilainya seperti mutiara yang tidak ada harganya. Wa imma ba'ratun laqimatal hali khissatiha. Ada kalanya nafas itu seperti tahi, ba'rah, seperti tahi yang tidak ada harga baginya, lekhisatiha karena kotornya. Wa huwa kullu nafasin kharaja min ghaflatin, setiap napas yang keluar daripada lupa. Jadi ketika napas kita itu lupa lawan Allah, maka napas kita itu nilainya seperti tahi. Setiap napas yang keluar daripada lupa, kullu nafasin kharaja ma'a ghaflatin, setiap napas yang keluar atau masuk tapi lupa lawan Allah, maka itu seperti seonggok tahi. Wa imma hasratun la akhira laha, dan ada yang ketiga napas itu imma hasratun, ada kalanya menjadi kerugian yang tidak ada akhir baginya. Wa kullu nafasin ista'malahu fi maksiatin, apabila nafas itu kita gunakan untuk maksiat kepada Allah. Apabila nafas itu kita gunakan untuk maksiat kepada Allah, awak kita ini kita gunakan untuk maksiat kepada Allah, itu yang kita dapat hasrah, itu rugi. Jadi awak ini tergantung ke mana kita menggunakannya. Ada awak kita ini seperti mutiara yang tidak ada harganya apabila kita gunakan taat kepada Allah. Ada kalanya awak ini akan menjadi seperti tahi apabila kita lupa lawan Allah. Ada awak ini menjadi kerugian lawan kita apabila kita gunakan maksiat kepada Allah. Artinya kemana kita menggunakan awak, kita sudah tahu nilainya. Kita akan menjadi orang yang merugi apa awak atau nafas ini kita gunakan untuk maksiat. Fahadhihi salasatul ahwal lazimatun likulli nafasin min anfasil insan. Dan ini yang tiga ini hal lazim bagi setiap napas daripada napasnya manusia. Artinya manusia itu ada tiga macam ini. Ada yang lupa lawan Allah, ada yang maksiat lawan Allah, ada yang taat lawan Allah. Napas kita atau gawian awak kita ini tiga macam ini ya. Taat, maksiat, lupa. Walahu minal anfas fil yawmi wal laila arba'atun wa isruna alfa nafasin. Dan nafas kita itu sehari semalaman jumlahnya 24.000 nafas. Jadi nafas kita ini naik turun, hinak kita ini naik turun keluar itu totalnya 24.000. Itu nafas kita.
24.000 kan itulah orang-orang lagi bahari. Supaya napasnya itu terisi ibadah, lalu mereka mengisi dengan zikir, membaca la ilaha illallah itu sebanyak 24.000 kali sehari semalam. Supaya napasnya yang 24.000 itu tak isi dengan zikir. Lalu mereka membaca mengamalkan la ilaha illallah itu sebanyak 24.000 kali. Sesuai dengan napas tadi. Ada orang membaca sholawat 24.000 kali. Tapi itu sorangan dia pun baca pekawan neng, misalnya membacanya sorangan nang 24.000 kali tadi. Kenapa? Tujuannya supaya napas kita ini nonstop 24 jam itu isinya zikir. Ada orang mengatakan supaya napas kita itu isinya zikir, lalu dibaca orang tadi zikir lisan total jumlahnya 24.000. Misalnya tadi baca la ilaha illallah 24.000 kali. Salawat 24.000 kali sehari semalaman. Boleh coba cicil. Pokoknya asal 24 jam gitu nah. Kita jarang malam tuh membacakan kurang lebih 1.000, paling-paling sejam tuh untuk. Nah kita malam Selasa itu kan hampir-hampir itu 1.000 kali. Sejam, kedasar sejam tuh untuk. Jadi kalau kita membaca misalnya 5 jam, napas kita itu masuk keluar sehari semalaman itu totalnya 24.000 kali. Lalu orang dahulu dulu tadi orang lagi bahari itu ulama-ulama salafus saleh, lalu mereka berzikir sehari semalaman itu 24.000 kali seperti membaca la ilaha illallah sebanyak 24.000. فَمَاذَا تَرَاحَلَ مَنْ أَضَعَ فِي يَوْمِ وَلَيْلَةٍ 24,000 جَوْهَرَةٍ مِنْ جَوَاهِرِ الْحَقَائِقِ. Dan apa yang kau lihat hal orang yang menyia-nyiakan pada sehari semalamannya ada 24.000 mutiara. Daripada mutiara itu hakikat ilahiyah wal asrar rabbaniyah dan rahasia ketuhanan wa darajatil ukhrawiyah. Artinya kenapa Ujasidin 24.000 mutiara itu kita sia-siakan? Arti kita sia-siakan, kita kadang gunakan untuk zikir kepada Allah. Alladzin taha sahibuha ila darussalam. Karena dengan mutiara 24.000 itu yang sampailah orangnya tersebut sampai ke negeri keselamatan, yakni surga. Alladzi mawdi'u sautin minhu khairun minad dunya wa ma fiha. Yang mana di tempat Darussalam itu andakan tongkatnya aja lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Aja di sana itu Jasidin andakan tongkatnya aja lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Maksudnya di Darussalam itu di surga. Kenapa kita Jasidin kadang menggunakan nang 24.000 mutiara itu. Ribu mutiara paling minim ya sering kita bacaan 24.000 kali sehari semalaman. Sayang ya Sidin, mutiara nang 24.000 tuh kita buang. Fakaifa halu manis tabdala min arba'atan wa alfa naw'in min anwa'in nakali wa darakati dhulmati al-adliyati. Dan bagaimana hal orang yang mengganti dengan dia dengan 24.000 bagian daripada bagian kemaksiatan dan kegelapan. Artinya apalagi ujar Sidin waktu nang 24 jam itu nang di situ ada 24.000 mutiara tadi digantinya
nang mutiara 24.000 itu dengan kemaksiatan. Artinya sehari semalaman gaweannya maksiat. Artinya ujar sidin mengganti itu mutiara nang 24.000 itu dengan kemaksiatan. Jangan sampai mutiara itu kita ganti lawan batu biasa. Maka ini 24.000 mutiaranya, batu mutiaranya. Ini nah, kita bawa menuntut ilmu sejam, sudah berapa kita dapat? Artinya kalau kita gunakan menuntut ilmu sejam, sudah ada kita dapat mutiara, itu ada 1.000 mutiara per jam, 1.000 kali 24 jam kali 1.000 jadi 24.000. Jadi kalau sejam kita gunakan taat kepada Allah, berarti kita sudah dapat mutiara 1.000 mutiara. Menuntut ilmu sejam misalnya subuh atau kena maghrib sejam, sudah dapat kita mutiara ada 2.000. Aku yang cukup sudah aja 2.000 ini kebanyakan kan? Nah, sudah dapat kita mutiara 2.000. Belum kena kita berbuat baik, belum kita membantu orang. Kalau sampai mutiara yang 24.000 ini kita kadang ambil sebuting-buting, kita rugi. Kalau waktu yang diberi Allah 24 jam ini kita gunakan lupa lawan Allah, kita maksiat lawan Allah, berarti kita membuang mutiara. Jadi ini orang ramai berbagi mutiara. Kenapa kita kadang-kadang mendatangi 24.000 sehari semalaman Allah membagiakan mutiara lawan kita. Dulu zaman sahabat. Jadi sahabat itu bagi lawan sahabat yang lain gawiannya di pasar. Oh iya, itu nah rame orang di masjid berbagi duit, berbagi rezeki. Lalu nang di pasar tadi kan ia berjualan tujuannya hendak dapat rezeki. Tulah kayak ke masjid, bayar dilihat ini masjid orang mengajian. Ada orang mengajian, ada pengajian. Lalu keluarnya, lalu didatangi nama ada orang ramai berbagi rezeki, bagi duit di dalam masjid. Ikamninya pendustaan benar. Kadada orang berbagi duit di situ, kadada orang berbagi rezeki. Nah ikamnya itu apa? Orang mengaji lawan pengajian. Nah ujar di situ itu amnang naran rezeki sebenarnya. Nah orang mengaji lawan pengajian itu, nah itu orang nambah bagi duit sebenarnya. Itu nah orang berbagi rezeki. Jadi majelis-majelis kebaikan itu kan hakikatnya orang berbagi mutiara. Sejam kita duduk di majelis itu kita dapat mutiara ada 1.000 mutiara. Nang mana mutiaranya itu laki matalah kadada nilai harganya. Artinya larang benar. Kenapa kita ada umpat apa? Umpat merabutakan. Wa fi ma'na wa ansyada inna nafaisa fil anfasi mudhi'atun fa yaqtanisha ulul albabi wal fatani. Sesungguhnya nafas itu pada itu nafas sebagai simpanan, maka hanya orang-orang yang pintar dan cerdas yang mengambil akan nafas tersebut. Maka mahawat min ajaibi sirri mukrimatin yadhuquha min tajafi ladatil wasani bi tayyiha ilmu takwinin wa ma'rifatin manalaha qama min haju ala sunani faman yara dayaral akwana muhkimatan ala dawairi anfasi minal minami fala yuqawmil abbas illa
aqtabah alladziina kushifa lahum an muradillahi bihim wa bihim fi kulli nafasin falyataqawwanha bil ikrami qabla buruziha anhum fayatalaqawnaha bil ikrami qabla buruziha anhum fala yuqawwimul anfas. Tidak bisa menggunakan itu nafas kecuali orang-orang yang sudah di makam wali kutub, yang mereka dibukakan Allah bagi mereka itu daripada kehendak Allah, bihim pada mereka itu, wa bihim dan dengan mereka itu pada setiap nafas. Falyatalaqawnaha, lalu ia mendapati mereka akan dia bil ikram, memuliakan itu nafas, qabla buruziha, sebelum nampaknya itu nafas, anhum dari mereka itu, wa inda buruziha yakuna bihaqi ubudiyatil haq, dan ketika nampaknya itu nafas mereka melaksanakan dengan sebaik-baik ubudiyah. Wa yaktasibuna min ilmi takwini wa ta'arruf ma la yarju bi amali thaqalin wa dhalika lahum fi kulli nafasin kama yurwa anna shammata man arafa tuwazi amala yurwa anna syammatan min arifin tuwazi amal thaqal walladhi rajaha bihi Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena itu diriwayatkan bahwa asalnya satu amal dari orang arif billah memintangi amalnya jin dan manusia. Orang arif billah itu beramal sedikit saja, nilainya sama amal seperti jin dan manusia. Amal orang arif billah itu ada perkataan orang soleh, nafasun min arif billah. Ada riwayat yang lain, rakaatun min arif billah khairun min alfi rakaatin alimin abidin. Satu rakaat sembahyangnya orang arif billah lebih baik daripada sembahyangnya 1000 rakaat daripada orang alim dan ahli ibadat. Sedangkan satu rakaat daripada orang alim itu lebih baik daripada 1000 rakaat daripada orang ahli ibadah. Artinya 1000 kali 1000 nilainya 1.000.000. Artinya sembahyangnya satu rakaat orang arif billah lebih baik daripada 1.000.000 rakaat itu daripada orang-orang ahli ibadat. Itu baru sembahyangnya satu rakaat. Jadi orang arif billah itu beramalnya sedikit, tapi nilai pahalanya seperti amalnya jin dan manusia. Waladhi rajah bi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu al-ummah, karena itulah menanglah amalnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu daripada umat-umat yang lain. Karena Sayyidina Abu Bakar itu sidin banyak amal batin sidin. Sidin amal itu main, cakap bahasa gitu, ini amal hati, bukan amal zahir. Amal zahir itu sekedarnya, amal zahir itu seperti sembahyang ya sekedarnya. Kayak kita juga tuh, karena sudah main amal hati lalu sembahyang itu kan sekedarnya aja, imbas sembahyang cukup imbas assalamualaikum langsung baca doa. Kada ada lagi berwirid karena sudah makam sudah sampai juga itu. Jarang kita sholat berwirid, lawas wiridannya baca tasbih, baca apa. Jadi kadang kawan disaingi atau dibandingi amal orang arif billah itu. Ini sedikit ya baca tapi nilainya banyak. Kita kadang-kadang amal banyak tapi nilainya sedikit. Wahum arbabul haqa'iq, mereka itu arbabul haqa'iq, orang-orang yang hakikat, lahum alamatun ya'rifuna bihi aqtab hadal magab, dan mereka itu punya alamat yang mana mereka akan ini orang yang mempunyai ini maqam. Famin jumlati annahum fi alamil barzah ahya'un bihayatin khassatin bihim,
Dan mereka itu ahli hakikat itu pada alam barzah mereka hidup dengan hidup yang khusus dengan mereka yashhad biha asrar al-a'mal, mereka melihat dengan rahasia amal, wa yataladdaduna bidzalika, dan mereka merasa lazat dengannya. Mereka itu la yaqtaha alaihim al-maut, tidak memutuskan akan dia oleh atas mereka itu dengan kematian, kama yaqta'uha ala ghairihim mimman kana yahmilul anfas wala ya'bau biha wala ya'rifu ziyadatahu biha min nuqsanihi minna fama yakumu li ghaira man kharaja an awsabil bashar kama yurwa an ba'di sadatina al-alawiyah radhiyallahu anhum wa dzalika sayyiduna Maulana Umar bin Abdul Rahman As-Saqqaf radhiyallahu anhu qala inna li fi kulli nafasin alfan min ya hafiz, seperti perkataan Al-Habib Umar bin Abdul Rahman As-Saqqaf, aku jadikan bagiku pada setiap nafas kau membaca ya hafiz 1000 kali. Sekali bernafas tuh jadikan aku kau membaca ya hafiz 1000 kali. Jadi kan kalau ya hafid sekali nafas itu sidin kau membaca 1000 kali. Undur kaifa wasallahu fi nafasi hatta yaqdi biha Allah alladhi yaqtadihi minhu. Pandang olehmu bagaimana Allah meluaskan baginya pada nafasnya sehingga Allah mengqadhakan pada akan hak Allah yang Allah telah memutuskan akan dia. Minu wa ahammu ma huna tahibdul maqam ala dawam, lidzalika kana ta'alluqu bi ismil hafiz hadza liman syahida diqqatal maqam ala al-anfas wa nafasati fa aqallu qa'imin indahum maqaman syukra zahiriha wa arba'atun wa isna alfa hamdin. Dan paling kurang mereka melaksanakan di sisi mereka itu daripada mensyukuri secara zahir, yakni mereka arba'atun wa isna alfa hamdin, aturannya mereka membaca sehari semalaman itu 24.000 alhamdulillah atau lafaz tahmid. Aturannya syukur secara zahir itu jadi aturannya mereka baca 24.000 kali alhamdulillah 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 alhamdulillah. Aturannya syukur nikmat diberi Allah, nafas kita itu sebanyak 24.000 kali. Aturannya syukur secara zahir bacaan alhamdulillah 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 itu sebanyak 24.000 kali, supaya 24 itu ribu tadi itu terlaksana. Mensyukuri secara zahir, nang nafas kita ini masuk keluar 24.000 kali, baca mujasidin alhamdulillah 24.000 kali. Kadosalah Rabbil Alamin alhamdulillah 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 24.000 becicil boleh, karena sesuai dengan kita kata juga mengeridit juga kan, jadi boleh aja wiridan tuh bakal ridit. Wah, 24.000 kan tasbih ketek ada ini kan nyaman gitu. Jadi dilihat di tasbih ketek itu berapa. Jadi syukur secara zahir itu baca alhamdulillah 24.000 kali sesuai dengan nafas kita yang masuk keluar sehari semalaman 24.000 kali. Kalau ini kayak apalah cara sidin menghitungnya, kalau saya penting kita percaya. Artinya kita percaya aja nafas kita ini totalnya itu masuk naik itu 24.000 kali sudah, daripada kita mencari seorang. Aja orang soleh sudah membuktikan enggak itu. Fa inna man kana hadha maqamu wa haluhu min halatil mu'tabilina bi habail bashariyah alladziina syagalathum syahwatul hayawana anil qiyami bil wadha'ifil haqqiyah. Apalagi orang ujar sidin diselimuti dengan tali-tali sifat kemanusiaan yang mana membimbangkan akan mereka oleh syahwat. Syahwat itu hewan, anil qiyami bil wadha'ifil haqqiyah, daripada melaksanakan dengan aturan-aturan. Wa nas'alullah ayyal haqqana bi awliyaihi, mudahan kita Allah temukan dengan wali-walinya, wa yadhimana fi siki asya'i, dan kita menurut pada aturan
pada jalan itu kekasih-kekasihnya, innahu waliyudzalika wal ma'mul lima hunalika. Walamma kana al-matlub minal abdi mura'atul anfas fi kulli awanin, maka adalah yang tuntut daripada seorang hamba ini jaga itu napas pada setiap zaman. Jadi kita disuruh jaga napas kita ini jangan sampai lupa lawan Allah, jaga napas kita ini jangan sampai kita maksiat lawan Allah, jaga napas kita ini supaya taat kepada Allah. Itu yang harus kita perhatikan. Falamma kana al-matlub min al-'abdi mura'atul anfas min kul'anin min ghairi intidhari zamanin wala makanin. Jangan sampai kita ujar sendiri menunggu zaman atau tempat. Kalau pang aku ini hanya berzikirkan apabila sudah sampai di tempat zikir. Kalau pang aku ini berzikirkan apabila sudah sampai masanya, kanda. Bukan apabila ada waktu, apabila ada kesempatan, zikir tetap kita laksanakan. Jangan menunggu umur dulu 40 tahun, menunggu cucu anak sudah kawinan. Karena masalah apabila sudah anak kawinan, kena pulang pajangan mengimbu cucu. Tinggal pulang wiritan. Aku nyaman karena nuntut ilmu apabila sudah anakku kawin berataan, nyaman aku nuntut ilmu. Kalau yang pas kawin, kenapa ada turun mahar aku cucu pulang. Akhirnya cucu pulang salah. Letak pagi kita yang membuat banyak wirid supaya cuma beribadah, jangan ujar sidin. Paina dalika yaqta'uka, karena yang demikian itu memutuskan akan engkau, karena kesibukan kita itu datang silih berganti, hilang satu kesibukan datang lagi sibukan yang lain. Kalau kita menunggu apabila kita nyaman, kada ada waktu lagi yang sibuk, mencari waktu yang lapang itu sulit ujar sidin. Apabila ada waktu gawi, jangan menunggu waktu nang lapang. Karena fa inna dzalika yaqta'uka an wujudil muraqabah lahu bi mahwa muqimuka fi wa dzalika li anna faragal ghayr wa kita al-athar la yanqati'. Karena menunggu waktu ini kosong dan terputusnya ini waktu, la yanqati anka, itu kada hilang daripada engkau. Artinya waktu itu kena datang silih berganti, hilang satu kesibukan datang kesibukan yang lain. Kalau pang ada waktu ada waktu kita itu nang luang, ada waktu kita lapang supaya kita nyaman bawa jantung alih jadi sedih. Pokoknya apabila ada waktu, ada kesempatan gawi, jangan menunggu waktu nang lapang. Kalau menunggu waktu lapang enak, kada kawan terlaksana. Kayak kita nih nuntut ilmu lah. Aku akan aja nuntut ilmu dulunya. Apabila awak sehat, menunggu awak sehat wayah apa? Musia sakitnya belawasan. Artinya apa? Jangan kata tuntut ilmu. Aku nuntut ilmu nih karena dulu ya apabila ada duit sudah. Menunggu berduit wayah apa? Wadzalika lianna faragalaki wa kita ala athar yang kaituan kama dumta mukim mabahdilar. Selama engkau hidup di dunia, permasalahan itu tidak pernah terputus daripada engkau. Jadi masalah itu datang lawan kita silih berganti. Ketika kita di dunia ini hidup, masalah itu kada pernah hilang satu, datang satu, hilang satu, datang dua, hilang dua, datang tiga, hilang tiga, datang empat. Selama kita di dunia, masalah itu datang silih berganti. Jadi kalau menunggu permasalahan itu kada ada, kesibukan itu kada ada, habis kita waktu jadi silih.
Paman raqaba faraqaha dayya'a ma huwal matlub. Siapa menunggu-nunggu lapangnya, maka ia menyanyiakan apa yang ia dituntut daripadanya. Menunggu waktu nang lapang di sini beda. Wal muraqabatu lima yatajalabi minal awsafi wan nu'at. Maka muraqabah itu bagi barang yang Allah ya tahalla bihi minal awsafi wan nu'at, bagi ya barang yang ya tahalla bertempat dengan dia pada sifat-sifat, wal muhasabah ala ma yadharu ala al-abdi minal kalam as-sukut, dan kita hendaklah mengintrospeksi diri apa yang nampak atas orang daripada beban diri dia mal-amal bi sairil ahwal. Wa man fatahu maqamul muhasabah fatahu haqqul ibadati zahiran. Apabila kita kadang muhasabah introspeksi diri kita, maka luputlah kan kita hak ibadah secara zahir. Kan kita disuruh juga kapan kita berpandir, kita harus introspeksi diri juga kapan kita berpandir, kapan kita berdiam. Ada waktunya yang kita disuruh berpandir, ada nang waktunya kita disuruh berdiam. Jangan sampai kena balik, nang waktunya disuruh kita berdiam kita berpandir, nang waktu kita disuruh berdiam, nang waktunya disuruh kita berdiam kita berpandir. Kita kan berpandir itu apabila berpandir ini manfaatnya apa, mudaratnya apa. Hanya kita pandir. Kalau panjangan yang kita pandir ini memberi mudarat lawan orang lain atau ke diri kita, jangan kita pandir. Apalagi zaman wahini pian, zaman wahini itu fitnahnya merajalela. Kita bawalah apapun, bawalah postingan, itu kita jaga apabila akun posting ini apa manfaatnya, apa mudaratnya. Ketika di situ ada mudarat, ada mudarat apalagi ke diri kita atau ke orang lain, jangan diposting. Yang paling aman postingan itu gambar wadai atau gambar itu kembang weni nang janda bolong apa itu paling aman. Insya Allah orang kadada nang sariknya. Kalau gambar kita menyinggung-nyinggung orang bisa tersinggung. Dulu nih pengen mudarat mana dia. Gara-gara anu habis sumpahi orang bongol tambok macam. Oh maju lu nih. Kada bisa lu sama orang bongol lawan tambok. Kan kalau bongol lawan tambok tuh kali luatan bongol. Gara-gara dunia maya aja habis sumpahan orang banyak mana. Nang sumpahan kebun binatang itu nah keluarannya. Jadi kita berpandir itu apabila pacangan manfaat, berpandir. Apabila pacangan gak ada manfaat, berdiam. Wa man batal muraqabah fatatul ubudiyah batinan pamata yakhuluna anil mutalabah bil kamil ubadah wal ubudiyah hatta yataraqabah fi anin insanin wa taraqabu paragal agar wang kita il ajar ijabun an syuhudil adwar, dan orang yang menunggu waktu yang lapang atau terputus segala ini bekas itu hijab daripada karena dia memandang nur. Wal fakiru shadiq yaqtaqul lama aradalahu min awaridil aghyar wa yuzilu an wajhi qalbi kasbal asari bi walatil adhkar wa safil afkar wa la yataghraqabu faraqul aghyar yaqum bi hukmi waqti tarakabul abdu ila mahwaatin wa dhi'ul hal dalalun. Maka tarakabul abdu ila mahwaatin, hendaklah kita muraqabah kepada apa yang lagi akan datang. Wa dhi'ul hali dalalun, menyanyiakan ini hal itu dalalun sesat. Artinya apa yang kita gawi sekarang jangan disia-siakan. Apabila kita sanggup, apabila kita kawal menggawi sekarang, gawi. Jangan menunggu-nunggu. Kalau menunggu-nunggu jasin kita dalal, itu kita tersalah. Barangkali waktu yang kita hendak gawi itu kita kada sampai ke situ.
Jangan sampai wadhiyaul hali dhalalun. Wa idza lam tahkumil waqtul ladzi anta fihi fama tadri ma ya'til waqtul akhar wa anta bakin ala ma anta alaih. Kalau engkau tidak bisa menghukumkan waktu yang engkau sekarang, artinya kalau kita tidak bisa menggunakan waktu yang sekarang kita jalani ini, apalagi waktu yang akan datang. Karena waktu yang akan datang itu belum tentu kita sampai. 2021 kita belum tentu sampai ke situ. Fama tadri bayatil waqtul akhar wa anta bakin ala ma anta wa au qala ta'anil imkan imma bi marakatil hayat. Bisa aja ujar sini kan marakatil hayat ika mati, artinya kada sawat nah waktu ikam nang tunggu tadi au ada musa'adatil waqtil akhar bidzalikal amal, atau ketiadaan menolong itu waktu yang lain yang demikian itu amal. Qala sallallahu alaihi wasallam badiru bil amali sam'an hal tandiruna ila sam'an. Bersegeralah kamu ujar sirin ba'amal. Bersegera ketika ada waktu, ada kesempatan, lah kasih itu ba'amal. Wa hal tandiruna ila sam'an. Tidaklah kamu menunggu-nunggu. Dzalika minna al-maut. Ada 7 yang menunggu-nunggu kita ini. Jadi kayak 60 ada kesempatan gawi. Nah menunggu kita ini 7 macam. Jarsidin al-mautu, yakni mati. Kalau datang mati kan kada kau ba'amal kita. Al-mautu wal marad, garing. Ini nang bertunggu lawan kita ini 7 macam ini nang bertunggu lawan kita. Pertama mati, yang kedua garing, wal haram tuha. Kalau tuha kita beramal itu kada sama waktu kita anum. Matalah kabur. Kadang-kadang baca aku jangan mahir membaca Quran misalnya. Ini kada kawal lagi. Wal haram tuha, wal fakru susah. Ketika fakir kita kada kawahan apa sedekah. Wal gina atau sugih. Nah ketika sugih ujar sidin bisa timbul karena bakhil. Wa dajjalu syarrul ghaibin yantadhir. Dan yang keenam, kita pajangan bertamu lawan Dajjal. Jadi bertamu lawan Dajjal. Dajjal itu nang akhirnya gawian Dajjal itu racun mereknya madu. Karena ada bahasanya nang racun itu mereknya madu. Nang salah jadi bujur, nang bujur jadi salah. Karena ada zaman Dajjal itu nang salah jadi bujur, nang bujur jadi salah. Karena itu paling handut zamannya. Tapi kalau zaman nang anak buah Dajjal itu sudah turun. Kalau anak buahnya. Tapi kalau Dajjalnya nang sebenarnya belum lagi, ini hanya anak buahnya nang turun. Anak buahnya ini turunnya kita sudah kebabak. Yang keenam Dajjal, awisah dahawa amar. Yang ketujuh nama nunggu kita kiamat. Nang ini ujar sidin, nang maulah kita kada kawa beribadat. Nang 7 macam ini, nang maulah tampulu kita masih hidup, lah kasih ba'amal. Tampulu kita masih sehat, ba'amal. Tampulu kita masih anom, ba'amal. Tampulu kita masih sugih, ba'amal. Jangan sampai kena susah hanya ba'amal. Dan tampulu kita belum turun Dajjal, ba'amal. Tampulu belum kiamat. Itu ujar sini kita disuruh badiru bil amal, bersegera ba'amal. Jangan menunggu-nunggu. Jangan menunggu umur 40 tahun. Jangan menunggu apabila sudah konak rajin ba'amal ya bebas bini. Ya bisa jangan. Atau jangan menunggu, pokoknya jangan menunggu itu Bang. Ada waktu kesempatan gawi.
Fa'ala laki la yubadira waktu qabla ay yubdirahu. Maka hendaklah orang bakal menyegerakan ia waktunya ba'amal sebelum waktu yang menyegerakan dia. Artinya sebelum waktu namanya gerakan kita, ya waktu tadi ya mati. Wa yaqta'u bil ta'ah qabla an yaqta'u bil faud, dan hendaklah kita memutuskan akannya dengan taat sebelum memutuskan dia dengan itu kematian. Fa yaqumu ala hasabi halhi min syahatin aw maradin aw ghaniin aw fakrin aw hadarin aw safarin fala yadri ma yahdutsu Allahu bil ghadi. Karena jadilah sekiranya hal kita sehat atau sakit atau sugih atau fakir atau hadir atau belayar, kita kada tahu ma yahdutsu Allahu bil ghad, kita kada tahu apa yang terjadi lawan kita besok hari. Wa idza ahkamal hal lam yandam fil mustaqbal. Tapi apabila kita sarang mengerjakan, maka kita akan tidak menyesal pada masa akan datang. Li annahu idza innahu in adrakahu saliman izada khairan. Karena apabila kita start awal selamat, maka akhirnya kita akan mendapat kebaikan. Wa illa faqad hasala ala khairin wa la anta tadkhulan nar wa anta ta'iun khairun min ayyudkhilakal jannah wa anta asin. Karena engkau masuk neraka, engkau taat kepada Allah, lebih baik daripada engkau masuk surga tapi engkau maksiat. Engkau taat kepada Allah lalu masuk neraka, lebih baik daripada engkau maksiat tapi masuk surga. Ini itu kita sudah melihat dengan mata kepala sendiri apa yang terjadi di Indonesia. Kadang-kadang ada orang kalau mengkritik itu terlalu keras, lalu orang rasa habang telinga karena kritikan yang keras benar. Wah, ininya mengkritiknya terlalu keras, padahal mengkritik aja. Bapak Andir aja selalu keras, padahal cakap menampar kita kadang, memukul kita kadang, cuman kritiknya terlalu keras. Lalu nanti kritik ini tersinggung, kan ngalih juga itu. Kadang mau Bang Pian menyuruh anak tuh lah, nah misalnya sembahyang Bang nak misalnya, insya Allah tuh bisa kada diturutinya. Kita menyuruhnya tuh kalam, mana mau nyuruhnya, sadang sudah nak main HP, sembahyang nak, jangan main HP terus, jangan kuitan. Mana diturutinya? Nang kita kencangnya sampai mata kita terpacul jangan dari herani ya. Karena ada kadang-kadang kita menyuruh tuh keras, menyuruh orang itu kan keras ada. Nang baka karasan tuh ada nang bala lama. Kita menagur orang kan bisa juga lama benar. Tapi nang ditagur lama tuh kayak apa orangnya? Ada juga nang ditagur karas. Karena kenapa jadi ditagur karas? Karena orang nih pangarasan pada pas harus baka karasan. Harus lemah lembut juga misalnya. Kadang awal juga itu ada juga kapan lemah lembut, kapan kita karas, kan kayak itu aja. Cuman kita ini ketika orang menegur karas, lalu kita kada tahan saring, jadi pada teguran orang tuh bujur. Nang alihnya kena, nang menegur karas ini bisa dipukuli orang. Kan zaman sekarang sudah. Kalau PLM itu ada dulu narannya dunia terbalik. Di zamannya sudah sampai pen dunia terbalik. Judul sinetronnya itu dunia terbalik. Wah ini dinding itu betelinga. Jadi dinding-dinding itu betelinga. Zaman ini tuh dinding itu betelinga. Karena ada akhir zaman, karena orang-orang alim itu mereka berdiam aja lagi. Berdiam doang lagi. Jika kita di sebuah kapal,
lalu nang melihat kebocoran itunya kadawani hendak membadahkan nih kapal kita nih bocor kadawani. Masalahnya kalau kita membadahkan kapal kita bocor, kita wah ini dihamuki orang. Kadang-kadang kita hendak membadahkan kapal kita nih bocor, ini ke ini bisa disari kurang. Karena ada waktunya biar ya sudah kita jadi tinggalan berataan. Kapal kita ini kan ganal benar, kapal kita nih bonol benar. Penghuninya banyak benar. Cuman orang hendak managur itu membadahkan kebocoran itu, wah ini pinang alih benar. Cocok jadi orang-orang soleh ada zaman usukut waluzumul buyut. Zaman sekarang itu banyak berdiam dan lazimi di rumah. Kadakawa apa namanya? Kadakawa dikisah lagi zamannya ini. Zamannya sudah dunia terbalik. La anta tadkhulan nar wa anta ta'iun, engkau masuk neraka dan engkau taat kepada Allah khairun, lebih baik daripada engkau masuk surga tapi engkau maksiat. Rahimallah Ibn al-Farid haitsu qala fi dzalikal ma'na fakum zaminan wal had kasiran fahadduka al-batalatu ma akharta azman li sihhatin wa kun saliman kal waqti fal maqtu fi asa wa iyyaka ala فهي أفضل إلة فهذا ما شكله من الرواية والنصح والتحريض على المبادرة بالمقدور والإتيان الميسور يا من يريد فراغ القلب عن أرب ذا لا يكون فإن سنت أبدار المحل ولا تقولون ما تطلب على سبب إن الوقوف عليها أصعب العلل فلما كانت شواغل الدنيا لا تنقضي وآفاتها لا تنتهي qala al-mu'allif radhiyallahu ta'ala manakala adalah kesibukan dunia itu kada pernah habis dan bahayanya dunia itu tidak berkesudahan, maka berkatalah mu'allif ni kitab la tastagrifu al-aqdar mamnuntum bi hadhihi idar wallahu a'lam. Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وعفاني كرمون يا رب الرحمن يا مولانا يا